Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Arif Nugroho, NIM 3518115. Saya di sini dari Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, mata kuliah Terapi Keluarga yang diambil oleh Bu Cintami. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari wawancara dan observasi yang saya amati selama 1 minggu terakhir ini dari 3 narasumber yang berbeda, dari 3 keluarga yang berbeda. Oke, masuk saja ke pembahasan lah. Nah, yang pertama ini datang dari keluarga Ibu Ratnasari. Beliau adalah ibu rumah tangga dan mempunyai suami, yaitu yang bernama Bapak Tasirin, seorang pedagang tempe. Beliau mempunyai 3 orang anak, yaitu yang pertama ada Alwi. Alwi sendiri sudah lulus sekolah SMA dan melanjutkan untuk bekerja di salah satu pabrik di Pekalongan. Kemudian ada yang kedua ada Wisnu. Wisnu ini kelas 2 SMP. Dan yang terakhir ada Ilham, yaitu kelas 5 SD. Nah, dari relasi antar keluarga, dari relasi antar anggota keluarga, baik Bapak Tasirin terhadap istrinya, Ibu Ratnasari, atau orang tua dengan anaknya, alhamdulillah yang saya dapati itu mereka baik sekali, sangat baik hubungan antar satu sama lain. Nah, kemudian selanjutnya ada keberfungsian keluarga. Nah, dari sekian banyak faktor fungsi dalam keluarga, yang sering mengalami konflik yaitu pada fungsi faktor ekonomi, di mana akhir-akhir ini ekonomi dari Bapak Tasirin ini mengalami penurunan secara drastis. Bagaimana tidak, bukan hanya penjual tempe saja, namun dari segi faktor penjual lainnya juga mengalami hal yang sama, dikarenakan adanya COVID-19. Nah, awal-awal adanya COVID, terdapat konflik antara bapak dan istri, bapak dan ibu, di mana Ibu Ratnasari itu sedikit kecewa karena suaminya itu tidak mampu mencukupi kebutuhannya, sehingga Ibu Ratnasari itu harus bekerja membantu Bapak Tasirin. Begitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu sampai setahun lebih, ya kan, mengalami penurunan ini, Ibu Ratnasari itu memaklumi dan sadar bahwasanya tidak hanya mereka saja yang mengalami hal tersebut, bahkan tetangga, bahkan dunia pun mengalami keanjlokan dalam segi faktor ekonomi. Nah, dalam sistemnya di sini beliau memiliki komunikasi yang sangat terbuka sekali, baik kepada saya maupun kepada anggota keluarga lainnya, dengan tetangga yang juga, terutama dari anggota satu sama lain, ya kan, anggota keluarga satu sama lain. Ibu Ratnasari dan Bapak Tasirin ini sangatlah hangat sekali dalam komunikasi dengan anak. Tidak ada rasa canggung. Biasanya kan kalau misalkan nih Bapak Tasirin merantau selama setahun, pulang setahun sekali, dari kecil, dari anak-anaknya kecil, komunikasi jarang, biasanya kan ada sedikit canggung. Jadi komunikasi itu sedikit terhalang, tidak hangat seperti yang saya amati dari keluarga ini. Oke, langsung saja masuk ke konflik, yaitu yang pertama ada faktor ekonomi, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, namun dalam menyelesaikan permasalahannya itu, yaitu dengan cara Ibu Ratnasari itu memaklumi bahwasanya tidak hanya keluarganya saja yang mengalami ekonominya turun drastis, namun keluarga lainnya, bahkan di dunia pun mengalami hal yang sama. Kemudian ada konflik yang kedua, ini konflik dari hubungan orang tua dengan anak, terutama Ibu Ratnasari, ya kan, ibu biasanya bawel. Nah, anaknya yang paling kecil ini, si Ilham itu bandel, ibaratnya masih kecil, ya kan, bandel, terutama dalam segi tidur.
tidur sampai larut malam hanya untuk bermain game. Dia tidak tidak memikirkan risiko besoknya, apakah dia akan terlambat sekolah atau tidak. Dia keasikan main game sampai larut malam, sehingga Ibu Ratnasari itu marah, mengomel. Dan solusinya apa? Solusinya Ibu Ratnasari itu marah, namun marahnya dalam segi menasihati, gimana kamu itu besok itu sekolah, kalau misalkan hari ini belum tidur, besok akan terlambat. Kemudian di sisi lain, misalnya di hari lain, kamu itu kalau main game itu besoknya nggak bisa ngerjain tugas, terus disuruh belajar, dilesin. Nah, seperti itu. Nah, dari wawancara yang saya dapati, dari hasil observasi yang saya dapati juga, dalam konfliknya, terutama yang pertama itu antara suami dan istri, yaitu faktor ekonomi. Itu bisa menggunakan pendekatan Bowen's terapi, yaitu dimana lebih mengarah ke emosi, dimana dari Ibu Ratnasari ini dia mampu mengatur emosinya dan memaklumi hal tersebut, sehingga konflik yang dialami oleh mereka berdua itu mereda. Di konflik yang kedua, yaitu antara Ibu Ratnasari dan anaknya. Ya kan, anaknya bandel, suka main game sampai larut malam, jarang tidur. Itu bisa menggunakan pendekatan behavior family therapy, di mana dalam pendekatan ini tekniknya itu pada teori tentang belajar yang menyatakan penerapan yang sistematis prinsip-prinsip belajar pada perubahan tingkah laku ke arah yang lebih efektif, yang lebih baik. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ratnasari, bagaimana solusinya untuk merubah anaknya menjadi lebih baik lagi. Oke, lanjut ke keluarga kedua. Bapak Yunus, beliau adalah seorang guru di salah satu SMP Islam Bojong, Pekalongan. Beliau ini mempunyai seorang istri bernama Bu Ana. Beliau juga seorang guru dan mempunyai satu orang anak yang masih berusia balita. Nah, dalam relasinya, hubungan keduanya cukup baik, namun ketika mereka sama-sama bekerja, sering sekali muncul konflik antara suami dan istri, dimana ketika pulang kerja, baik itu suami dan istri, dan mereka merasa capek ketika anak ingin dibuatkan susu. Nah, inilah muncul konflik, dimana keduanya sama-sama mengabaikan, saling melempar, kamu saja yang buat, aku capek. Kemudian sama jawabannya juga sama, aku juga capek, baru balik kerja. Nah, selama beberapa tahun dari pernikahan sampai sekarang punya anak yang sudah umur balita, anaknya itu dititipkan kepada mertuanya yang sama-sama tinggal satu rumah. Nah, lalu bagaimana hubungannya anak dengan orang tua? Otomatis hubungan anak dan orang tua juga mengalami minim sekali interaksi, sehingga anak lebih maksimal bermain dengan neneknya. Nah, dari relasi tersebutlah kita bisa simpulkan bahwasanya yang katanya baik-baik saja belum tentu itu benar-benar baik-baik saja. Oke, langsung ke keberfungsian dalam keluarga. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, di relasi, dari fungsi dalam keluarga ini kan ada yang namanya fungsi afektif. Salah satunya apa? Pola asuh terhadap, baik itu terhadap anak, kemudian terhadap anak itu kurang, sehingga
kecenderungan nantinya komunikasi antara orang tua dan anak itu tidak hangat, malah anak itu lebih sayang kepada neneknya yang selalu memberikan perhatian setiap hari, setiap saat. Berbeda dengan orang tuanya yang sibuk bekerja dari pagi sampai sore, ya kan, pulang-pulang capek istirahat. Anak ingin bermain, anak ingin dibuatkan susu, orang tuanya tidak lega. Nah, kemudian dari segi ekonomi, alhamdulillah mereka juga baik ya dalam segi ekonomi, sama-sama berprofesi sebagai guru. Nah, kemudian dari sistem dalam keluarga. Dari sistem ini kembali lagi kepada relasi, adanya komunikasi. Komunikasi di sini ibaratnya sebelum mempunyai anak, pasangan suami istri ini memiliki keharmonisan yang sangat baik sekali. Namun ketika sudah mempunyai anak, ya seperti yang saya jelaskan tadi, saling egonya itu saling lempar-lemparan. Ketika anak butuh sesuatu, saling melempar, kamu saja, yaitu tentang tadi komunikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kurangnya waktu keluarga. Maksudnya gini, kurang maksimalnya waktu quality time bersama keluarga, karena keduanya sibuk bekerja dan anak harus dititipkan kepada neneknya, sehingga quality time, waktu yang berkualitas untuk keluarga tersebut itu sangat-sangatlah minim sekali. Nah, lalu apa langkah yang dihadapi oleh Bapak Yunus sendiri? Baik Bapak Yunus maupun Ibu Ana yaitu mencoba saling memahami bahwa keluarga merupakan prioritas utama. Jadi sebisa mungkin ketika pulang kerja walaupun capek, sebisa mungkin mereka harus memberikan pola asuh kasih sayang kepada anaknya. Dan hubungan antara ayah dan ibu juga sebisa mungkin harus harmonis. Adanya konflik harus bisa diatasi semaksimal mungkin. Jangan sampai menjadi konflik yang besar. Oke. Lalu teori apa yang dipakai yang cocok untuk kasus ini? Nah, teori yang digunakan dalam kasus ini yaitu teori sistem keluarga. Di mana dalam teori ini mempunyai 3 komponen, yaitu keluarga beradaptasi dengan perubahan situasi kondisi dalam usahanya untuk mempertahankan kontinuitas dan meningkatkan pertumbuhan psikososial tiap anggotanya. Psikososial di sini yaitu antara istri dan suami itu kembali harmonis, kemudian dengan anak yang tadinya minim sekali waktu quality time itu sebisa mungkin dimaksimalkan lagi. Kemudian teori ini juga menekankan bahwa keluarga sebagai sebuah sistem yang utuh di dalamnya terdiri dari bagian-bagian yang terstruktur. Keluarga merupakan agen utama sosialisasi sekaligus sebagai mikrosistem yang membangun relasi anak dengan lingkungannya. Yang seperti yang saya katakan tadi, sebisa mungkin Bapak Yunis ini memahami bahwasanya keluargalah merupakan prioritas utama yang seperti yang beliau katakan tadi. Oke, lanjut ke wawancara ketiga, yaitu dengan keluarga dari Ibu Lili Kholida, usia 35 tahun dan mempunyai seorang suami yang bernama Bapak Heri Gunawan. Nah, dari pernikahannya mereka mempunyai 2 orang anak, yaitu Alia masih kelas 2 SD dan Dinar yang masih berusia 4 tahun. Nah, Ibu Lili ini berprofesi sebagai guru di SMP 2 Siwalan. Kemudian ada suaminya bekerja sebagai Satpol PP yang bertugas di Kabupaten Pekalongan. Nah, relasi dalam keluarga ini cukup baik, namun dari
salah satu keluarga memiliki relasi kurang baik, yaitu antara suaminya dengan ibu angkat dari Ibu Lili tersebut atau mertuanya Pak Heri. Fungsi keluarga dari Ibu Lili ini bisa dikatakan baik-baik saja. Baik dari segi ekonomi mereka mencukupi, kemudian dari segi waktu dengan anak juga cukup baik. Mereka saling melengkapi. Nah, kenapa muncul konflik antara Bapak Heri dengan mertuanya? Itu dikarenakan dari sistem yang dianut, aturan sistem yang dianut oleh keluarga ini itu lebih ke aturan dahulu dari sewaktu ibu angkat Ibu Lili masih kecil sampai sekarang terus dijalani, yaitu pola hidup sehat, dan di dalamnya itu penuh pantangan. Seperti contohnya dalam keluarga ini itu dilarang merokok. Nah, sedangkan Bapak Heri sewaktu sebelum menikah dengan Ibu Lili ini, beliau adalah perokok aktif. Dan ketika menikah selama beberapa tahun ini, Bapak Heri berhenti merokok. Namun dari komunikasinya juga antara Bapak Heri dan mertuanya ini sangat jarang sekali berkomunikasi. Apalagi dengan tetangganya. Bapak Heri juga jarang sekali berkomunikasi dengan tetangganya. Nah, ketika neneknya meninggal, bukan neneknya, ibu angkat dari Ibu Lili meninggal atau mertua dari Bapak Heri meninggal, semua berubah drastis dari pola komunikasi, kemudian aturan, ya kan, sama-sama dari subsistem ini berubah drastis. Kemudian jika istri pulang ketika pulang kerja, suaminya buatkan teh, siapkan makanan dan sebagainya, dan suaminya tersebut tidak memikirkan bagaimana rasanya capek pulang kerja, sehingga muncul konflik dari situ. Nah, namun suami berdalih dengan alasan saya juga capek mengasuh anak dari pagi. Solusi yang diambil dari Ibu Lili yaitu ketika tidak ingin memperpanjang konflik, lebih memilih diam dan mengalah. Dari kasus ini, pendekatan yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah yaitu dengan pendekatan behavioral family therapy. Karena tingkah laku yang dialami dari suaminya itu melenceng dari hal-hal yang baik, yang positif. Karena pada teori counseling behavioral terapi ini ditekankan tentang bagaimana mengubah perilaku anggota keluarganya dengan memodifikasi gejala atau akibat dari suatu tindakan. Ya, terima kasih. Seperti itu pemaparan dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.